di 3 bulan pertama tahun 2025 ini ada PT Sritex, PT Danbi, kemudian menyusul Yamaha Musik Indonesia. Apa yang sedang terjadi dan bagaimana memastikan para pekerja yang perusahaannya tutup itu bisa mendapatkan hak-hak mereka? Kita ulas bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan salah satu pekerja PT Danbi International Garut, Risna. Selamat malam, Mas Selamat Wamen, malam, juga Mbak Risna. Selamat Mbak Rizna. malam. Selamat malam, saya ke Mbak Risna dulu. Kalau sampai sekarang status Mbak Risna dan kawan-kawan apa? Sudah di PHK atau belum? Untuk status kita sekarang alhamdulillah sudah di PHK per tanggal 28 Februari kemarin. Suratnya sudah diedarkan kepada kami. Oke, setelah di PHK 28 Februari, apa saja uang yang sudah diterima? Untuk saat ini kita belum mendapatkan uang apa-apa. Oh, terakhir dapat gaji? Kan biasanya kalau di Danbi Internasional kalau saya riset itu ada tanggal 5 dan tanggal 20 ya waktu gajiannya. Ya. Terakhir kali dapat gaji itu tanggal berapa? Terakhir dapat gaji kita tanggal 5 Februari. 5 Februari, yang 20 Februari itu belum diterima sama sekali. Nah, untuk tanggal 20 Februari itu belum, dikarenakan tanggal 18 Februari kurator langsung menyegel PT Danbi Internasional. Maka terjadilah penundaan untuk pembayaran tanggal 20 Februari. Begitu Mbak Rizka. Oke, tapi sampai sekarang setelah keluar itu surat PHK-nya sudah ada informasi belum dari pihak perusahaan maupun kurator, misalnya untuk uang pesangon bagaimana, uang kerja lainnya seperti apa pasca PHK? Oke, kalau untuk dari pihak manajemen atau pengusaha, dari awal adanya kabar pilot, tidak pernah ada kepada kami menjelaskan atau mengklarifikasi dengan keadaan pabrik seperti ini, udah pilot atau tidak, itu sampai sekarang belum ada, Mbak. Nah, kalau untuk dari kurator, alhamdulillah tadi kami perwakilan dari SPPD daerah Garut dan juga didampingi Pak Kasat Intel, dan kami perwakilan dari seluruh pekerja 2079 kami menemui tim kurator dan mempertanyakan hak-hak kami. Mungkin yang paling penting untuk menopang hidup kita, yaitu penundaan upah tanggal 20, BPJS Ketenagakerjaan, dan THR. Nah, kalau untuk pesangon kami akan sesuai prosedural atau mekanisme tim kurator, gitu Mbak. Tapi saat ini kami belum dapat jawaban yang pasti. Oh, belum ada jawaban pasti sampai sekarang. Saya ke Mas Wamen dulu, ke Bang Noel yang kemarin juga langsung datang ke Danbi Internasional, dialog langsung dengan kawan-kawan di sana. Nah, gimana Bung Noel? Setelah itu apa saja progresnya? Ya, pertama ya kita prihatin lah ya terhadap kejadian kawan-kawan serikat pekerja atau buruh di PT Danbi Internasional di Garut. Tapi secara prinsip semoga dengan kehadiran kita itu secara moral kita mendukung mereka, dan kawan-kawan itu terasa bagaimana dampak hadirnya kita. Dulu kan mereka ini selama ini kan digantung nih antara PHK atau tidak PHK. Akhirnya hak-hak mereka terkait misalnya mendapatkan JKP, kemudian JHT itu tidak bisa karena syarat untuk mendapatkan itu semua harus benar statusnya di PHK. Dan itu tuntutan mereka, mana statusnya, gitu. Nah, status itu yang sekarang mereka kejar. Jangan sampai digantung begini, karena kita mau kan 2000 itu bisa kita minta ke jarak berapa kilometer dari situ kan ada PT Ultimate Nobel Indonesia, itu resepan tenaganya itu sampai 10.000. Nah, kita bisa mengajak kawan-kawan untuk bisa bekerja di PT Ultimate Nobel Indonesia itu. Nah, oke. Nah, kemarin kan Bung Noel ke sana langsung bertemu dengan kawan-kawan pekerja Danbi Internasional. Sudah ada komunikasi belum dengan pihak misalnya kurator atau manajemen yang sampai sekarang bahkan tidak membuka komunikasi dengan para pekerja, baru kurator saja, itu pun soal status PHK mereka, Bung Noel? Nih, kan ini lihat ya, dampak kemarin kita datang kan udah ada komunikasi. Tadi kan nggak ada komunikasi. Mereka susah sekali mendapatkan komunikasi dengan kurator. Ya kan, Mbak? Iya, betul. Gitu. Nah, jadi artinya pemerintah mendesak itu ya. Tinggal sekarang soal kejelasan kapan dibayarnya itu akan terus dipantau dong oleh Bung Noel dan kawan-kawan. Harus dong, nggak bisa enggak. Nah, makanya gini. Pertama bertahap dulu lah. Status mereka ini harus jelas dulu, di PHK atau tidak.
gitu. Jangan digantung. Agar kenapa? Mereka bisa bekerja di tempat lain gitu. Nah kedua, hak-hak mereka terkait JKP, JHT itu bisa Ya, mereka terima gitu. Nah ini kan digantung. Nah ya, maksud saya janganlah ya, modus-modus kejahatan ini hentikan. oke, Kita sudah muak lihat hal-hal yang seperti ini. ya. Ini kan sebetulnya kayak modus, Mhm. modus setiap menghadapi hari raya Lebaran gitu loh. Ya Dan makanya ini waktunya kejahatan ini juga sudah 2 hari hentikan lah. sebelum Ramadan begitu ya Bung Noel ya, sama-sama. Ini kan trennya selalu begitu. Ya, Tanya si Mbak Risna. Rizwan Mbak Rista, ya kan selalu begitu trennya kan. Mhm. Nah, silakan Tiap Mbak. menghadapi hari raya besar PHK. Nanti setelah Lebaran 2 minggu atau sebulan tren resapan tenaga kerja. Ya, Nah kali ini kita negara nggak bisa abai lah terhadap modus atau sindikat seperti ini. mhm. Kita sudah muak lah dimainin para ya duh saya pejabat kadang-kadang saya kelepasan ngomong gini. Oke. Ya orang-orang itulah. Ya, oke. Nah, sekarang mumpung ada Mbak Risna kemarin juga dan kawan-kawan sudah ketemu sama Pak Wamen, mumpung ada sekarang satu layar lagi, apa yang mau disampaikan? Setelah tadi kan sudah dapat ya statusnya PHK ya, sudah dapat dari surat untuk PHK-nya, apa yang mau disampaikan ke Pak Wamen, apa yang mau dititipkan begitu? Oke. Kita sebagai pekerja buruh PT Danbi Internasional yang sudah ter-PHK sekarang, Pak, kami berharap besar kepada Bapak Wamen untuk salah satunya adalah segera menekan atau memberikan atau memonitor supaya hak-hak kami segera terrealisasikan gitu kan. Dan terus juga mungkin kami meminta juga untuk segera dialokasikan ke beberapa perusahaan atau PT yang membuka loker untuk kami. Dan dikarenakan kami notaben mungkin udah lama ya Mbak Priska, udah Ya. lama bekerja gitu kan. Dan umur kita udah agak sedikit, udah tua lah kalau kebanyakannya gitu. Mbak Risna Jadi berapa mungkin tahun? Kalau Mbak Risna? sekarang saya 35 tahun. Oh, 35 tahun. Ya, nah semoga kami itu bisa dialokasikan tanpa dibebani atau dengan persyaratan-persyaratan, apalagi kalau dilihat dari umur. Itu sih harapan kami. Pak Wamen silakan dijawab. Ya, itu menjadi komitmen kita untuk kawan-kawan ini bisa mendapatkan pekerjaan baru dengan tanpa syarat terkait misal umur-umur tadi, kedua ijazah dan sebagainya. Syarat yang harus diberikan oleh perusahaan adalah bisa bekerja atau tidak, itu doang, dan masih punya energi atau tidak. Jangan sampai akhirnya dengan syarat-syarat yang diberlakukan itu secara sistematik membuat mereka makin miskin, bukan malah punya masa depan. Karena mereka akan secara psikologis akan terganggu. Umur misalnya kayak Mbak Risa ini, umur udah 38, bayangannya udah nggak mungkin dapat pekerjaan nih, nggak ada. Sekarang industrial kita harus menerima kawan-kawan mantan-mantan yang sudah di PHK ini. Kedua, kita berharap juga terkait syarat-syarat itu harus segera dicabut. Mhm. Karena Ya. ini sebetulnya secara sistematik membuat orang langsung miskin. Ya. Akhirnya umur sekian nggak bisa bekerja, ngelamar. Berapa tahun mereka sudah jadi orang miskin. Janganlah. Nanti kita akan rumuskan syarat-syarat itu untuk tidak dilakukan lagi. Syaratnya yang penting bisa bekerja dan Oke. masih punya tenaga. Dan tadi dijaminkan juga ya Pak Wamen ya, bahwa akan dikawal terus agar hak-haknya semua pesangon, THR, pencairan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada hambatan ya. Ya harus dong, jangan tidak. Saya soal ini kan garis merah yang nggak boleh saya langgar ya Ya. terkait keberpihakan ini. Karena kewajiban negara adalah melindungi hak-hak mereka. Ya. Dan kita sudah menyampaikan ke Dinasker setempat untuk secepatnya melakukan tindakan-tindakan konkret agar kawan-kawan pekerja atau buruh ini diperhatikan dan juga diprioritaskan. Selama ini kan problemnya Sritek. Di Republik ini banyak kasus-kasus sebetulnya, bukan Sritek aja. Ya. Ini kayak Dandi. Orang kan nyaris luput nggak ngeliat Ya. Dandi, ketika saya datang ke sana baru ramai lagi. Dan untungnya kan tadinya nggak ada PHK di situ, digantung. Ya. Ya kan Mbak Rizka? Ya. Dengan hadirnya saya, alhamdulillah ternyata ada kejelasan gitu loh. Ya. Kedua, kurator sangat susah ditemui, akhirnya bisa ditemui. Tadinya menghindar semua, gitu loh. Ya, jadi ini progres yang Maksud saya baik. kayak hal kayak begini udah komunikasi aja lah, jangan Ya. takut. Buruh juga bukan menjadi ancaman kok. Buruh tidak pernah mengancam. Buruh tidak minta saham. Buruh tidak minta gaji sekelas direktur. Buruh hanya minta gajinya selayaknya, gaji yang mereka dapatin nggak lebih.
Artinya kenapa sih harus ditakutin buruh-buruh ini? Toh mereka juga patriotik buat keluarganya, buat Baik. bangsa ini, buat industrial. Mereka ini pahlawan juga. Kenapa seakan-akan mereka dihina? Ya, jadi yang jelas harus ada komunikasi dan ini dijanjikan akan dikawal terus pemerintah. Terakhir Mbak Risna, masih di tenda di depan PT Danbi Internasional? Iya. saya Sampai masih kapan akan bertenda. bertahan Mbak Risna di sana? Sampai hak-hak kami terrealisasikan semuanya. Oke, jadi Mbak Risna dan kawan-kawan bertahan di depan PT Danbi Internasional, mendirikan tenda sampai hak-haknya terpenuhi. Tadi Pak Wamen juga mengatakan bahwa terus dipantau hak Mbak Risna dan kawan-kawan lainnya. Satu step yang sudah maju adalah sudah ada statusnya PHK ya. Berikutnya kapan untuk THR, lalu pesangon dan juga pencarian BPJS Ketenagakerjaan ini yang harus diawasi berbagai pihak sampai hak para buruh ini terpenuhi. Terima kasih atas waktunya Pak Wamen, terima kasih Bung Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, dan juga Mbak Risna, PT Danbi Internasional Garut, salah satu pekerjanya, terima kasih. Iya.